Baik, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatliman Wahid, NIM 24 akhiran 180. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum saya dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh kakak abstrak. Jadi kita langsung ke modulnya. Ini tugas 7 ya, praktikum 7. Nah, di sini yang nomor satu suruh buat program Python mengelola data menggunakan dictionary dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini contoh struktur dictionary-nya seperti ini. Jadi di sini namanya key dan di sini namanya value. Seperti yang sudah dikasih tahu di sini, key itu nama singkat dan value isinya. Di sini saya sudah membuat programnya dan saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, kita harus membuat dictionary awal. Jadi kita tulis mahasiswa, ini NIM saya, NIM singkat, dan ini NIM lengkap saya. Jadi di sini kita disuruh NIM dan angkatan itu integer. Nah, ini NIM dan angkatan itu integer, jadi kita tambahin integer di input. Nah, jadi ini kita tulis di main. Jadi kita pakai def fungsi. Jadi main mahasiswa ini. Jadi kita memasukkan def ini ke dalam main mahasiswa. Jadi jika kita misalnya di sini tambah mahasiswa, jadi kita bakal masuk ke tambah mahasiswa dan ke atas seperti ini. Bakal ke dalam tambah mahasiswanya. Di sini saya akan menjelaskan dari yang tambah mahasiswa. Tambah mahasiswa di sini, ini kita input sebagai key dan ini sebagai value. Dan nanti akan diinput seperti ini. Mahasiswa, key, sama dengan value. Dan ini akan otomatis masuk ke dalam mahasiswanya. Sesuai apa yang kita input. Nah, ini yang pertama kan menambah data. Menambah data itu dari key inputnya dan simpan. Jadi sudah lengkap punya kita. Nah, lalu langsung saja kita coba untuk menjalankan programnya. Nah, kita tambah nomor satu, masukkan NIM singkat. Nah, NIM singkat itu yang sudah dibilang itu bakal masuk ke dalam key. Jadi kita tulis, ini kita buat baru kan. Kita asal saja 001, namanya kita tulis change. NIM-nya ini NIM panjang. Ini harus integer karena kita tulis integer. Jika tidak integer, maka tidak akan berjalan atau akan error. Nah, ini masukkan program studi, kita masukkan aja seperti biasa. Teknik angkatan 2024. Nah, maka ini akan membuat baru di sini. Akan masuk ke dalam list data mahasiswa. Terkadang memang ini tidak mengeluarkan input. Seharusnya ada input. Mungkin terlalu berat atau bagaimana. Nah, yang ini tambah mahasiswa. Jadi kita masukkan, maka akan memberi input seperti ini. Lalu ini akan nge-print langsung ke atas. Dan ini fungsinya itu untuk memberi jeda dan masuk ke dalam main program lagi. Untuk kita ngikutin yang ini. Ngikutin pilihan lagi. Mau kemana-kemana. Nah, kita ulang terlebih dahulu. Ini sepertinya error. Runtime error. Kita coba tambah mahasiswa. Seperti tadi ya. Yes. 404 11 teknik angkatan 2024. Nah, jika sudah, nah terkadang seperti itu. Kadang masuk, ada input, kadang tidak ada input. Nah, nomor 2, kita bakal nyoba ubah data. Ubah data ini, kita kasih nama belakang, dan ini kita kasih informatika. Nah, kita akan menjelaskan ininya. Saya yang akan menjelaskan. Jadi, di sini ubah mahasiswa. Di sini itu print daftar mahasiswa biasa. Lalu di sini akan ada pilihan NIM singkat. Pilihan dari key-nya. Kan di sini, jika kita mengubah data, tampilkan data yang bisa diubah. Nah, itu
kita untuk ngasih tahu kayak apa aja yang ada. Lalu pilih data yang akan diubah berdasarkan NIM. Jadi kita nginputin data yang mana yang mau diubah, lalu pilih yang mau diubah apa, nama, NIM, prodi, atau angkatan. Lalu terakhir ada opsi ingin mengubah ya atau tidak. Nah, jadi di sini kita nginputinnya pakai case singkat. NIM singkat ini jika ada, maka akan looping while true ini atribut nama, NIM, prodi, angkatan. Jadi kita jika ingin mengubah nama, maka ini programnya kita buat variabel nama baru, input nama baru. Lalu mahasiswa NIM singkat, ini kayak atas nama yang atas tadi, dan ini nama diubah menjadi nama baru. Jadi namanya diganti dengan nama baru. Begitu juga yang lainnya. Nah, di sini dikasih integer karena NIM dan angkatan itu harus berupa nomor. Seperti itu. Lalu di sini apakah ingin mencoba lagi? Jika iya, break maka dia akan ulang looping while true di atas. Jika tidak, dia akan turun ke timestamp ini, ke jeda, maka ke return ke DriveMind. Kita coba untuk ubah data mahasiswa. Nah, di sini kita ada opsi pilihan dua tadi sesuai yang apa kata-katanya tadi itu. Jadi kita akan mengubah yang bawah. Nah, di sini akan ada pilihan pilih atribut yang akan diubah. Ada nama, NIM, prodi, angkatan. Di sini saya akan mengubah yang pertama dari nama. Kita akan mengubah dua kali. Masukkan nama baru. Tetap sama, tapi dikasih akhiran. Oke. Nah, di sini ada menu. Apakah ingin mengubah data lain? Ya atau tidak? Seperti yang tadi aku bilang, jika ya itu akan break dan muter ke well true atas. Jadi kita coba ya. Ini otomatis mengecil karena kita kasih lower. Jadi tidak ngaruh untuk kapital besar kecil, yang penting ya. Lalu kita akan mengubah prodinya. Kita tambahin informatika. Jika tidak, ini kita ketik apa saja bisa, tapi lebih baik. Nah, jadi ini bakal merubah ini ya. Nama tadi kan James, kita tambahin Modality, dan prodi teknik kita tambahin teknik informatika. Jadi ini nama baru udah kesalin, dan ini prodi baru udah kesalin. Nah, jadi selanjutnya saya akan mencoba untuk hapus data. Hapus data ini simpel, cuma seperti ini saja. Jadi ini daftar mahasiswa seperti biasa yang tadi untuk menampilkan kayaknya mau pilih yang mana atas ke bawah. Lalu kita ngikutin. Jika inputan kita ada di mahasiswa, maka akan di delete mahasiswa. Jadi akan ngeprint akan dihapus seperti itu. Lalu akan masuk ke default utama lagi. Jadi kita coba hapus data. Hapus data yang mana tuh? Kita dipilihin dua. Jadi kita coba untuk 24111. Nah, ini berarti sudah terlihat. Nah, memang kadang loopingannya itu seperti ini. Memang agak berat karena banyak ya main-mainnya. Nah, jika sudah, maka biasanya akan ke nih, input pilihan lagi. Cuman ini tidak lalu tidak tahu bagaimana. Nah, seperti itu saja untuk kode saya yang nomor satu ini. Kita lanjut menjelaskan yang nomor dua. Nah, jadi yang nomor dua itu kita tugasnya itu disuruh membuat tabel yang berisi data mahasiswa dengan format NIM, nama, dan ini 3 itu berisi nilai UTS, nilai UAS, dan nilai tugas. Baik, selanjutnya di sini untuk menampilkan nama dan nilai UAS pertama. Ini untuk yang A ya. Jadi mahasiswa pertama sama dengan mahasiswa 0. Mahasiswa 0 itu yang atas ini. Nah, jadi nama mahasiswa sama dengan mahasiswa pertama 1. Nah, ini maksudnya ini kosong, ini 1. Jadi kita ngambil namanya dia. Nah, setelah itu nilai UAS pertama. Nah, nilai UAS pertama itu yang ini kan. Jadi mahasiswa pertama 2, nah ini 0, 1, 2, yang ini. Terus kita ambil yang ke 1, indeks ke 1.
jadi nilai UTS. Nah, jadi tinggal kita print nama mahasiswa pertama, itu yoga, yang ini variabel ke-1, lalu dengan nilai UAS, yang ini nilai UAS pertama. Karena kita udah ngambil variabel baru nilai UAS pertama, mahasiswa pertama, 2, 1. Nah, 80. Jadi outputnya akan 85. Maksudnya ini 2 itu yang ini, 1 ini 01. Nah, ini 1. Jadi setelah itu kita akan mulai ke hitung rata-rata nilai tugas. Nah, jadi total nilainya kita kasih variabel 0 for mahasiswa, total nilai ditambah mahasiswa 2, 2. Jadi nilai tugas ada di indeks kedua dari tuple ini. Jadi kita buat variabel rata-rata, total nilai ini bakal isinya nilai. Setelah itu ini nilai per mahasiswanya. Jadi kita rata-rata hasilnya kita print akan menjadi 89.00. Kenapa ini ada ini? Karena ini maksudnya itu dua angka di belakang titik. Jadi dua angka di belakang titik seperti itu. Baik, selanjutnya untuk yang nomor 3. Yang nomor 3 ini kita hanya disuruh membuat list berisi nama-nama tersebut dalam huruf kapital dengan list comprehension. List comprehension itu adalah for tapi dibuat menjadi satu baris. Nah, di sini list nama yang diberikan itu Budi Ani Citra Jenny. Jadi kita disuruh membuat nama-nama tersebut menjadi nama kapital. Jadi di sini saya hanya seperti ini, nama kapital sama dengan N upper for N in nama. Jadi ini ibarat for N in nama titik 2 N titik upper seperti itu. Cuman kita jadikan satu seperti ini. Jadi lebih hanya dua baris saja. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tugas atau challenge yang diberikan oleh kakaknya. Nah, sini challenge yang diberikan. Challenge yang diberikan, kita disuruh membuat list berisi ini, lalu tugasnya itu kita membuat list comprehension agar menjadi output seperti ini. Coba kita buat kode baru dan kita ikutin. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini list comprehension itu seperti yang di atas yang aku bilang. Jadi di sini itu kita harus hasilnya itu for in angka if i modulus 2 sama dengan 0 itu print genap. Karena yang dibagi dua habis itu genap. Terus elif i modulus 2 jika hasilnya 1 itu print ganjil. Nah, jika kita membuat for seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi kita di sini disuruh membuat yang namanya list comprehensive. List comprehensive itu for ini jadikan 1. Jadi output kita kasih variabel namanya output, lalu kita kasih seperti ini dan kasih tulis F bebas kalian mau kasih apa enggak. Lalu ini I untuk yang ini terlebih dahulu. I sama dengan kita buat lagi
Nah, ini. Ini itu print, anggap aja print. Jadi kita terserah mau genap ganjil duluan. Di sini saya pengen genap duluan ya. Genap. Nah, baru di sini kita kasih ininya. If genap kan ini ya. Jadi if i modulus 2, jika i modulus 2 sama dengan 0, maka akan ngeprint genap. Nah, berhubung ini cuma 2, jadi kita bisa menggunakan else. Nah, else itu kita tulis langsung selain genap. Kalau di sini ganjil, sini genap. Kalau di sini genap, di sini ganjil, sini genap. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita tulis lagi ininya, for i in angka. Setelah itu print output. Nah, maka ini cara yang lebih singkatnya daripada ini. Lanjut ke tugas yang kedua. Jadi tugas yang kedua ini kita disuruh membuat vokal AWO dengan tulisan seperti ini menggunakan teknik list comprehension. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan itu membuat kata atau inisialisasi baru kata list. Nah, di sini kita tulis yang tadi kita ikutin. Comprehension. Nah, seperti ini. Oh iya lupa. Ini harus dikasih tanda kurung seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan coba seperti atas ya. Kita coba membuat loopingan formnya dulu, baru kita masukin ke dalam list comprehension. Jadi kita harus buat ini baru untuk menyimpan jawabannya. Hasil vokal gitu saja ya. Ini buat isinya. Jadi vokal baru ya. Jadi kita tulis. Nah, for kata yang katalis. Lalu di sini kita buat ini baru untuk IOO-nya. Kan di sini kita harus mencari IOO di dalam sininya. Jadi ini kita kosongin saja. Setelah itu for dalam for huruf in kata if huruf in. Nah, in ini baru kita masukin a i u e o. Nah, setelah itu ini kita masukin ke dalam list vokal. Jadi list vokal di pakai huruf. Nah, sesudah seperti ini kita masukkan vokal ini ke dalam katalis. Ke dalam hasil vokal. Jadi hasil vokal di append ini ya, list vokal yang sudah diisi. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya ingin ngeprint hasil vokal. Nah, seperti ini. Bakal programming ini OAI, jadi ini OAI seperti itu. Biar lebih jelasnya kita tambahin aja di sini. Nah, di sini programming itu OAI
Di sini cuma ada O, ini ada I, nah seperti itu. Nah, di sini kita kan disuruh buat menggunakan teknik list comprehension. Jadi kita akan coba di sini buat. Nah, kalau di sini kita nggak perlu buat inisialisasi seperti ini. Kita langsung aja masuk hasil vokal sambungan. Nah, di sini. Ini for-nya kan ada dua. Nah, jadi kita harus buat kotaknya itu dua. Yang satu buat kotak yang bawah. Nah, yang satu ini buat for yang atas. Jadi kita langsung aja huruf for, huruf in kata, langsung if huruf in. Kita tulis A, I, U, E, O. Setelah itu kita masukkan for kata in kata list. Nah, seperti ini. Setelah itu kita coba print hasil vokal. Nah, maka hasilnya akan sama seperti ini. Tetapi ini lebih singkat karena kita menggunakan list comprehension yang hanya menggunakan satu baris saja. Dan di sini kita menggunakan banyak baris. Nah, itu pentingnya list comprehension. Nah, lalu yang terakhir itu yang nomor 3 ya. Itu kita disuruh ini challenge bonus. Jadi kita disuruh buat kok tabel, cari banyak data satu yang muncul pada tabel tersebut tanpa menggunakan metode count. Nah, jadi kita di sini suruh membuat menu baru. Nah itu kita coba buat lagi jumlah. Nah, ini kita inisialisasi 0. Setelah itu kita pakai for angka, in list angka. Setelah itu kasih if angka. Jika angka itu sama dengan 1, maka jumlah angka nambah 1. Nah, jika di sini angka 1 jadi 1, 1, 1. Jadi ini nambah 1, 1, 1 seperti itu. Jadi kita print aja. 1 itu 3. Betul. Jika di sini kita ubah 2, maka jumlah angka 2, 2. Seperti itu. Baik, begitu saja video challenge dan praktikum saya. Kurang kurang lebihnya mohon maaf. Saya menerima kritik dan saran yang membangun di kolom komentar. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.